Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman hafizakumullah. Bab ujub amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyyin anhu. Nama babnya panjang sekali dalam bahasa Arabnya. Bab kewajiban menyuruh keluarga dan anak-anak yang sudah mumayyiz dan seluruh orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka melawan atau melakukan hal yang bertentangan dan mengajari akhlak mereka dan mencegah mereka dari melakukan sesuatu yang dilarang. Itu nama bab udah kayak satu paragraf sendiri ya. Di kitab Riyadhus Shalihin itu istimewanya, misalnya orangnya males nih, males. Dia baca daftar isi tok, dia udah paham apa yang harus dilakukan. Ini baca judulnya udah ngerti, selama ini juga seperti itu. Jadi dari judul aja kita paham bahwa ada kewajiban untuk menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah mumayyiz dan seluruh orang-orang yang berada di bawah kuasa kita untuk taat kepada Allah SWT. Kemudian mencegah mereka, melarang mereka dari melawan Allah, mendidik mereka dan mencegah mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai babnya. Dari judulnya kita sudah paham. Jadi sekarang tinggal belajar dalil-dalilnya aja. Dalil pertama surah Taha ayat 132. Wa amur ahlaka bis salati. Ajak, suruh keluargamu untuk salat. Suruh keluargamu untuk salat. Wa amur ahlaka bis salat. Kalimatnya singkat, tapi dengan redaksi seperti ini cuma berlaku untuk sholat. Tidak ada ayat wa'mur ahlaka bisyam, suruh keluargamu untuk puasa. Tidak ada ayat wa'mur ahlaka bi zakah atau wa'mur ahlaka bi hajj. Itu sholat, karena sholat memiliki kedudukan penting di dalam syariat ya. Tanpa sholat maka semuanya gugur, semuanya tidak dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berawal dari sholat. Orang baik itu sholat. Seseorang dengan ibadah puasa, zakat, bahkan haji tapi tidak sholat, maka tetap tidak akan dianggap baik. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya, rekan-rekan yang sudah berkeluarga pasti paham betul tentang pentingnya perintah sholat. Karena hanya yang sholatlah, hanya yang rutin sholat mudah diajak
puasa. Hanya yang rutin sholat mudah diajak zakat dan semua kebaikan-kebaikan lainnya. Sebaliknya mereka yang tidak sholat biasanya akan susah sekali untuk diajak berbuat taat. Berikutnya, Umar idza istayqadha min al-lail aqama ahlahu lis-shalah wa tala hadhil ayah. Ya, Umar bin Khattab ketika terbangun di malam hari, beliau membangunkan keluarganya dan membaca ayat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, Taha 132. Jadi cara mengajaknya dengan membacakan ayat. Karena tidak semua orang senang dengan ucapan manusia. Ya, biasanya kita lebih mudah menerima nasihat kalau yang menasihati sosok atau pihak yang lebih tinggi, lebih istimewa. Nah, ini ayat Allah. Maka bisa menghindarkan atau bisa mencegah atau bisa mengantisipasi penolakan dari yang diajak. Ya, sama kayak rekan-rekan juga misalnya bersosmed ya. Kadang-kadang kan sekarang ada yang seneng banget kopas gitu. Kopas atau dibenci sama orang. Karena yang dikopas itu isinya bukan ayat atau hadis. Isinya omongan ulama atau omongan manusia, sehingga memicu timbulnya perbedaan pendapat. Namun kalau yang dikopas itu adalah ayat, biasanya lebih mudah untuk diterima. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, Sholat daripada ngajak orang sholat, baca aja ayat ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Apa makna wastabir 'alaiha? Bersabarlah, beristiqomahlah, bertahanlah untuk tetap sholat dalam kondisi apapun. Itu wastabir 'alaiha. Karena sholat sesekali itu tidak bermakna. Sama kayak rekan-rekan di sini, sekalinya kerja nggak pulang 3 hari. Padahal tugasnya tidak mengharuskannya seperti itu. Apa dianggap sama perusahaan? Enggak dianggap. Ya kan? Beda halnya kalau memang sedang dapat tugas khusus, tapi tiba-tiba masuk kerja nggak pulang-pulang 3 hari, terus dia ngitung sendiri, berarti saya kalau 3 hari nggak pulang 3 kali 24 jam. Berarti saya setelah ini boleh libur 3 hari. Itu ngarang-ngarang katanya. Jadi rahimakumullah, begitu pula dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu dan semua ibadah baru bermakna kalau dilakukan secara terus-menerus. Lagi-lagi redaksi seperti ini tidak berlaku untuk ibadah yang lain. Gak ada ayat bunyinya wa'mur ahlaka bis-shiyam wastabir 'alaiha, gak ada. Khusus untuk perintah istabir itu berlaku untuk sholat. Kenapa? Karena sholat ibadah yang paling sering kita lakukan. Ya. Sholat lagi. Dari semua jenis ibadah, yang paling sering, paling banyak sholat. Semua momen istimewa ada sholat. Matahari terbit, syuruk, ada sholat. Fajar terbit, subuh, ada sholat. Matahari terbenam, ada sholat. Matahari tergelincir, sholat duhur. Matahari meninggalkan waktu duhur, sholat asar. Matahari hilang rona merah dari ufuk barat, sholat maghrib. Semua momen ada sholat. Ya. Lebaran, sholat id. Lebaran pekanan, sholat Jumat. Gerhana, sholat gerhana. Ramadan, sholat tarawih. Banyak sekali sholat. Banyak sekali jenis sholat. Ya. Maka istabir 'alaiha. Termasuk
Semua kendala ada sholatnya. Ada masalah, ingin diselesaikan oleh Allah, berharap agar Allah memberikan jalan keluar, sholat 2 rakaat, sholat. Kita jarang kalau ada masalah terus ada orang bilang udah berangkat umroh misalnya, atau puasa dan sebagainya. Paling sering sholat. Nabi ketika diundang makan, selesai makan, sholat 2 rakaat. Ya. Jadi banyak sekali ibadah sholat. Dan menjaga agar sholat itu tetap berkualitas ternyata tidak mudah. Orang berbeda-beda kemampuan menjaga kualitas sholat. Ada yang kualitas maghrib dan isyanya bagus sekali. Beliau selalu di masjid sholat maghrib tunggu isya. Tapi ternyata duhur asarnya asal-asalan. Ada lagi yang subuhnya luar biasa sempurnanya. Setengah jam sebelum azan sudah ke masjid. Selesai sholat subuh, duduk berzikir sampai syuruk. Tetapi duhur gak ke masjid, asar gak ke masjid. Ada lagi yang rutin ke masjid, tetapi ternyata tidak mampu untuk selalu rutin ke masjid. Jadi selalu ada tantangan, ada ujian untuk menjaga kualitas mutu pelaksanaan sholat. Maka istabir alaiha. Kenapa istabir alaiha? Karena sholat berfungsi untuk mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Maka ketika sholat tidak diistiqamahi, kita berisiko untuk tidak konsisten dalam kebenaran. Gitu maknanya. Kenapa? Karena perangkat untuk melindungi kita dari berbuat buruk gak berfungsi. Apa saya kasih contohnya? Misalnya kipas angin ini aja lah. Yang berfungsi untuk memberikan kesejukan dalam ruangan ini. Kita menikmati kesejukannya. Tapi kan ada yang harus dijaga dari fungsi kipas itu, yang selalu harus diperhatikan. Misalnya apa? Kita harus memastikan selalu ada tegangan listrik yang terkoneksi dengan kipas angin, ya kan? Walaupun nggak harus diawasi tiap hari. Makanya ketika dipasang, pasti teknisinya berusaha sedapat mungkin dengan sambungan terbaik, teraman, terkuat. Ya. Nah, rahimakumullah, sekarang kita pengen agar terproteksi dari hal-hal buruk. Kita nggak pengen raga jasad ini berbuat buruk, kita juga nggak pengen jiwa batin berniat buruk. Saya ulang, kita nggak pengen tangan melakukan hal buruk, kaki melangkah ke tempat yang buruk, mata melihat yang buruk, telinga mendengar yang buruk. Kita nggak pengen raga jasad ini melakukan hal yang buruk. Sebagaimana kita juga nggak ingin batin jiwa berniat buruk, ya kan? Pertanyaannya, rekan-rekan, mana yang lebih penting? Terjaga hati sehingga tidak berniat buruk, atau terjaga jasad sehingga tidak melakukan yang buruk? Kedua-duanya penting. Hatinya terjaga, nggak pernah punya niat buruk, tapi refleksnya selalu buruk. Kaget, keluar kebun binatang. Marah, keluar kebun binatang dari lisannya. Dia nggak pernah punya niat buruk. Tapi matanya buruk, telinganya buruk, tangannya buruk, kakinya juga buruk. Atau sebaliknya, dia selalu punya niat buruk, tetapi terkendali tangan, lisan dan semuanya. Itu pun tidak menyenangkan, karena ternyata berarti dia memendam hasrat keburukan itu. Orang melihatnya sebagai orang baik, padahal dalam dirinya ia ingin sekali melakukan hal buruk. Kita pengen dua-duanya dikendalikan, dan kita nggak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kita sudah pernah bahas ini kan sebelumnya. Ada di antara rekan-rekan di sini yang bisa mengendalikan detak jantungnya sendiri.
Atau saat sekarang ini sedang mengendalikan detak jantung? Nggak ada kan? Ada di antara kita di sini yang sedang mengendalikan kerja lambung agar ia segera mengolah makan siang yang tadi kita makan? Nggak ada kan? Kerasa nggak kayak lambungnya kayak ada blender di dalamnya gitu? Kerasa begitu nggak? Nggak ada kan? Kalau lagi kerasa begitu berarti lagi masalah kan? Perutnya atau ususnya. Iya. Kita nggak ngerasain apa-apa, padahal tubuh bekerja. Ada metabolisme, ada darah yang terus mengalir, ada pergantian sel, ada macam-macam yang terjadi dalam tubuh ini. Kita nggak ngerasa apa, kita aman-aman aja. Ya. Nggak ada suara juga kan? Coba Bapak kalau iseng masuk ke dalam ruangan, kunci itu ruangan, matain AC masuk, coba diem Pak. Katanya tubuh kita sedang bekerja keras, jantung berdetak, lambung bekerja. Kamu baru makan tuh, berisik nggak Pak? Tubuh kita berisik nggak? Ngeluarin suara kayak motor gitu. Kalau lagi nyala ada bunyinya kan? Ada nggak kita kalau di bunyi apa tuh Pak? Itu kan jantung kerja, paru-paru kerja, lambung kerja, berisik dong. Gitu. Ada gitu nggak Pak? Nggak ada. Itu cukup sebagai bukti kita nggak mengendalikan diri kita sendiri. Pengendalinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar. Nah, bayangkan jika sholatnya nggak rutin, maka berarti tercegah dari yang keji dan mungkarnya juga tidak permanen. Atau sholatnya rutin, namun tidak selalu dalam kualitas terbaik. Akhirnya tercegah dari yang keji dan mungkarnya pun tidak selalu dalam kondisi terbaik. Makanya wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Jadi gampang banget, enak. Ini bukan tentang diri kita sebenarnya, tapi tentang penjagaan yang diberikan oleh Allah, anugerah pengendalian diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa itu diberikan? Hanya kepada mereka yang mau rutin sholat dan benar sholatnya. Makanya unik bab ini. Coba deh lihat. Tadi di judul kita sama sekali tidak membaca ada kata-kata sholat, ya kan? Judulnya bunyinya tentang kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak dan semuanya taat kepada Allah. Kewajiban untuk mencegah mereka berbuat pelanggaran. Kewajiban mencegah keluarga, anak-anak dan semua yang di bawah pimpinan kita untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Nggak ada kata-kata sholat sama sekali. Anehnya begitu kita mulai baca babnya, kontennya pertama sekali tentang wa'mur ahlaka bis shalah. Menunjukkan apa? Bahwa kewajiban terpenting di dalam Islam adalah sholat. Semua berawal dari sholat. Begitu sholatnya bermasalah, maka biasanya yang lain-lainnya juga akan ikut bermasalah. Maka jagalah sholat kita sebaik-baiknya. Ya. Berikutnya, mana nih? Kok jadi hilang? Ayo. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Wa quduhan nas wal hijar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Gimana caranya jaga dari api neraka? Kita saja belum tentu mampu menjaga diri sendiri. Ya, jaga diri sendiri aja susah, jaga keluarga lagi. Caranya dengan menyuruh mereka melakukan apa yang kita lakukan dan melarang mereka melakukan apa yang kita tinggalkan. Cukup itu aja. Maka ayat ini kedengarannya sederhana, seolah-olah pesan yang terkandung di dalamnya adalah pesan untuk nyuruh-nyuruh keluarga.
Tapi sesungguhnya yang terkandung dalam ayat ini perintah untuk menjadi teladan dalam keluarga. Menjadi teladan dalam keluarga. Ya. Menjadi teladan. Nah, kalau nggak jadi teladan, maka nggak mungkin bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Karena yang boleh keluarga itu hanya boleh disuruh untuk melakukan apa yang kita sudah lakukan. Keluarga hanya boleh dilarang untuk melakukan apa yang sudah kita tinggalkan. Dilarang untuk melakukan apa yang sudah kita tinggalkan. Jangan melarang keluarga melakukan sesuatu yang kita masih lakukan. Rekan-rekan, bapak-bapak khususnya yang udah punya keluarga, saya ulang kalimatnya. Ayat ini nih, At-Tahrim ayat 6, sesungguhnya adalah instruksi untuk menjadi teladan dalam keluarga. Kenapa? Karena kita hanya boleh menyuruh keluarga melakukan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita hanya boleh melarang keluarga melakukan apa yang sudah kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau nggak teladan, ya nggak bisa. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini nggak tahu saya berlaku untuk bujangan nggak. Kalau untuk bujangan ya berarti untuk dirinya sendiri. Dia belum punya keluarga kan. Ayat ini secara spesifik targetnya suami. Dia tidak menarget istri, bapak-bapak. Jangan pernah baca ayat ini untuk istri. Nggak berlaku. Suami kita nih. Ya. Istri beda lagi ayatnya. Ini targetnya si ayah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan itulah perjuangan terberat bagi seorang ayah. Perjuangan terberat bagi seorang ayah bukan menyediakan fulus, tapi menjadi teladan. Itu berat banget gitu. Gak boleh terlihat tercela di hadapan keluarga. Gampang gak Pak? Gak gampang. Ke manusia biasa kan? Iya. Begitu kita terlihat tercela, maka kita pasti gagal mencegah keluarga kita ke neraka. Maka sampai-sampai ada ulama mengatakan implementasi ayat ini jauh lebih mudah dengan cara memperbaiki diri. Si suami, si ayah berjuang sekuat tenaga memperbaiki dirinya. Dia tidak segan-segan untuk introspeksi diri, evaluasi diri, apalagi salahnya, apalagi kurangnya, dan kemudian dia memperbaiki dirinya. Agar kemudian keluarganya perlahan dan pasti menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Baik. Nah, ayat ini rahimakumullah, ku anfusakum wa ahlikum nara ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, na'rif kaifa naqi anfusana. Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana menjaga diri kami, tetapi bagaimana caranya menjaga keluarga kami? Nah, Nabi jawab, jaga keluargamu dengan cara menyuruh mereka melakukan apa yang engkau sudah lakukan, dan larang mereka melakukan apa yang engkau tinggalkan. Ya. Baik, kita lanjut ke hadis dari Abi Hurairah. Cerita tentang Hasan, putranya Ali, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu hari duduk di pangkuan Nabi dan kemudian Hasan mengambil satu kurma sedekah. Tidak disebutkan dalam hadis itu lokasinya ada di mana. Di sini tidak ada informasinya. Yang penting Hasan sedang bersama kakek Nabi SAW dan kemudian dia makan kurma sedekah. Bagaimana respon Nabi SAW? Kata Nabi, kah irmi biha ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Masya Allah. Itu masih kecil Hasan. Juga tidak disebutkan secara detail berapa usianya pada saat itu. Yang jelas masih kecil. Anak kecil, kalau kita bilangnya apa? Bocil.
makan. Nabi kita tahu dalam Islam, Nabi dan keluarga beliau dilarang makan sedekah. Tiba-tiba Hasan lihat kurma dan itu kurma sedekah dimakan. Dan Nabi mengatakan kah, muntahkan. Muntahkan, kah, itu artinya muntahkan. Anna la na'kul as-sadaqah. Kamu nggak tahu kalau kita nggak boleh makan sedekah. Nah, bapak-bapak, ini penting, Pak. Banget pentingnya. Apa itu? Hari ini terjadi kekeliruan yang masif tentang pola interaksi kita dengan anak-anak. Kita tiba-tiba berpikir anak-anak itu perlu dibiasakan. Bukan anak-anak itu perlu dididik. Instruksinya, perintahnya dari Nabi, anak-anak itu dididik, bukan dibiasakan. Jadi tema besarnya pendidikan. Sehingga ketika ia dibiasakan dalam konteks pendidikan. Gak boleh sebaliknya. Tema besarnya pembiasaan, nanti insya Allah terdidik. Itu keliru, Pak. Nih kayak bapak-bapak yang udah nikah. Kenapa nikah? Pengen punya anak? Hah? Enggak kan? Kenapa nikah? Biar nggak zina. Itu isu utamanya, biar tidak zina. Punya anak, nggak bikin kita masuk surga kan? Atau masuk neraka, benar kan? Emang kalau nggak punya anak nggak bisa masuk surga? Bisa. Tapi kalau berzina, fatal. Isu utama kenapa kita diwajibkan menikah, man istata'a minkumul ba'ah, kalau memang mampu bersyahwat, wajib nikah agar terhindar dari zina. Anak keturunan ekses dari pernikahan, dampak dari pernikahan. Nah, rahimakumullah, begitu pula tentang anak-anak. Anak-anak itu pendidikan. Nomor satunya pendidikan. Masuklah ke dalam pendidikan itu unsur kasih sayang, unsur pembiasaan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tema besarnya pendidikan. Nah, sekarang kita ambil sampel contoh aja. Anak-anak dibawa ke masjid, Pak. Itu pembiasaan atau pendidikan? Harusnya isu utamanya pendidikan, bukan pembiasaan. Kalau isu utamanya pendidikan, maka apa yang dilakukan? Sebelum ke masjid, dikasih tahu dulu adab bermasjid. Ya kan? Kan pendidikan, bukan pembiasaan. Tapi kalau pembiasaan, biar biasa ke masjid aja. Mau dia main kek, mau dia ganggu orang sholat kek, mau dia lari-lari kek, pokoknya biasa ke masjid. Apa maknanya biasa ke masjid tapi kemudian gak paham bahwa masjid itu tempat ibadah? Lihat Nabi SAW. Kah ala ta'rif anna la na'kul as-sadaqah. Ini bocil itu. Kayaknya kita gak akan lakukan itu ke anak kita hari ini. Dan hari ini banyak sekali orang tua yang dia bawa anaknya ke masjid, begitu anaknya terang-terangan, jelas-jelas ngeganggu orang sholat, dia bilang apa ketika ada yang negur? Dia bilang, Pak, jangan gitu ya sama anak saya. Saya kejadian, Pak, di tempat saya ada bapak-bapak. Saya minta bapak-bapak tolonglah kita sama-sama ngingetin anak-anak datang ke sini, diingetin, dikasih tahu biar benar sholatnya. Kalau dia nggak benar ditegur, dikasih tahu baik-baik ya. Pasti nggak boleh dipukul lah. Apa yang dipukul? Orang dia dikasih tahu aja udah nurut. Kejadian, Pak. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang pada saya, Ustaz, antum kan bilang harus ngingetin anak-anak. Saya didatengin sama orang tua salah satu anak-anak yang sholat di masjid ini. Emang kenapa, Pak Haji? Orang tuanya marah, datang ke rumah bilang, Pak, Bapak ngingetin anak saya, Bapak nggak usah ngurus-ngurus anak saya, itu bukan masjid Bapak. Kira-kira begitulah bahasanya. Awas lupa ya, kalau diulang lagi Bapak ngingetin anak saya. Coba, Pak. Saya bilang, saya sering sekali ngingetin anak-anak, kok nggak ada yang ke rumah saya, kata saya. Ya nggak berani lah dia ke rumah Ustaz. Ini rahmatullah. Itu masalah kita tuh, masalah banget, Pak. Di sekolah begitu, di jalan begitu, di mana-mana seperti itu. Hari ini semua anak-anak
disayangi, dan dibiasakan. Baru kemudian di dalam kebiasaan itu dimasukkan unsur pendidikan. Seolah-olah kalau anak sudah dibiasakan ke masjid, itu berarti dia sudah dididik ke masjid. Enggak sama sekali, Pak. Saya enggak asal ngomong, saya ucapkan begini. Lah itu yang sering ke masjid, saya tanya, "Dek, ngapain barusan?" Sholat. Sholat apa? Duhur. Lah itu maghrib. Berapa rakaat duhur? Rakaat. Apaan tuh ya rakaat? Terus ngapain dia ke masjid? Dia nggak tahu apa itu sholat, dia nggak tahu rakaat, dia nggak tahu gerakan sholat. Apanya yang mau dibiasakan? Dididik dulu sebaik-baiknya, baru kemudian dibiasakan pendidikannya, ilmunya, bukan dibalik. Ya kan? Jadi hari ini rahimahullah, kalau kita lihat hadis ini, kita jadi kayak tertampar, kita kayak orang sekarang itu hidup lebih pintar lagi dari nabinya. Nah kalau memang nggak boleh anak kecil ditegur, nggak mungkin Nabi ngomong ke si bayi itu Hasan masih kecil banget, kah, nahnu la na'kul as-sadaqah, kita nggak makan sedekah. Masa segitunya sama bocil, biasa aja kek. Tapi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi nggak mungkin salah. Ya kan, rahimahullah, berarti ada yang salah dengan cara kita mendidik anak-anak. Ya, enggak, harusnya kan dikasih tahu, Pak. Diajarin dulu caranya. Bagaimana ke masjid, adab bermasjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid, kaki mana yang digunakan untuk masuk masjid, kaki mana yang digunakan untuk keluar masjid. Ya, dan ini dia ke masjid, apa kata emaknya? Mau ke mana? Masjid, Mak. Sini, jajan 5.000. Sejak kapan masjid minta duit? Ada masjid minta duit dari anak-anak? Nggak ada kan? Jadi si emak sedang ngajari apa? Anaknya nggak benar. Kalau ke masjid berarti jangan lupa jajan. Udah gitu si emaknya seneng banget lagi. Oh, anak saya rajin banget ke masjid. Ya rajin lah, tiap kali dia bilang mau ke masjid dapat duit, bisa jajan. Ya, jadi rahmatullah, ini dalam konteks ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi harus serius Bapak-bapak, harus serius. Dan kalau bab ini bagus sekali untuk kita, terutama kita yang sudah jadi yang sudah punya keluarga, punya anak-anak, Bapak. Idealnya tidak ada dispensasi untuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah, walaupun tuh anak masih kecil. Karena jika itu diberikan, dilakukan, berarti sama saja dengan mengajari anak untuk nggak benar. Ya, gitu ya, rahimahullah. Dan tadi di sini disebut kata mumayyiz secara khusus. Ini masalah kita nih. Hari ini kita kalau anak nih ya, kalau itu berhadapan dengan urusan dunia, kita cenderung merasa anak itu sudah dewasa. Apa contohnya, Pak? Pakai HP, kan dunia. Jujur, sejujurnya, ada berapa fitur sih di HP itu yang dibutuhkan oleh anak usia 15 tahun? Ada berapa fitur yang dibutuhkan, Pak? Bisa dihitung jari kan? Tapi fasilitas yang ada dalam HP itu melampaui usia si anak. Harganya melampaui kebutuhan si anak. Kita mengatakan apa? Wajah udah dewasa. Maka dia dapat jatah HP 10 juta atau 15 juta atau 20 juta. Kelas 15 tahun. Kelas berapa tuh? Kelas 2 atau kelas 3 SMP. Azan subuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun ayahnya kan? Ayahnya, emaknya bangun. Menurut bapak-bapak, anaknya dibangunin nggak? Nggak dong. Bisa dihitung jari mereka yang bersedia segera membangunkan anaknya ketika azan berkumandang. Sisanya mereka mengatakan apa? Masih kecil, kasihan. Kalau urusan ibadah, anak dianggap kecil. Kalau urusan dunia, anak dianggap dewasa. Maka apa yang akan terjadi? Selamanya akan seperti itu. Rahimahullah. Si anak akan merasa selalu kecil, kerdil, berhadapan dengan agama. Sehingga dia nggak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia akan seterusnya menganggap ketentuan Allah itu
nggak perlu diseriusi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah toleran. Ya. Tapi kalau urusan dunia, maka dia pasti akan terlihat sangat serius. Itu masalah kita pada hari ini, Pak. Masalah kita pada hari ini. Bisa jadi mungkin masalah hampir sebagian besar kita. Ilustrasi sederhana aja, Pak. Anak yang nggak pernah bisa bangun subuh tepat waktu. Pertanyaan sederhananya, bisa nggak tuh anak bangun pagi banget karena besok mau berangkat tur, studi tour? Bisa kan? Diumumin sama sekolahnya, besok sudah ngumpul di sekolah jam 6. Tuh anak jam 4 udah bangun, Mbak. Dia udah mandi, udah beberes, sejam sebelum waktunya dia udah bangunin. Ya, bangun ya, anterin aku ke sekolah. Bisa. Kenapa? Karena dunia. Ia selalu disampaikan dunia itu lebih penting daripada akhirat. Nah, rahimakumullah, di bab ini kita belajar harusnya jikapun kita tidak bisa membuat akhirat lebih penting, setidaknya setaralah dengan dunia. Minimal banget begitu. Tapi bab ini mengajari kita untuk menyuruh anggota keluarga nurut akan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak memandang mereka sebagai pihak yang selalu berhak mendapatkan toleransi, ya, atau keringanan. Tamam ya, rahimakumullah. Berikutnya hadis yang kedua, 299. Ya ghulam, ini ke siapa nih? Ini ke Abdullah bin Abdul Asad. Dia bercerita, dulu lagi saya kecil saya suka main di rumah Nabi. Kalau ada makanan, saya main ambil-ambil aja. Anak-anak gitu kan, ada makanan, ada apa kalau kita bilang nampan ya sekarang. Jadi ngambil ke sono, pokoknya ngacak makannya. Apa kata Nabi? Kira-kira apakah Nabi biarkan? Ternyata enggak. Nabi mengatakan, ya ulam, samillah, baca bismillah. Terus kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di depanmu. Coba begitu tuh. Jadi kita makan sekarang kan banyak kan? Anak-anak yang makan itu berantakan, nggak baca bismillah, nggak tuntas, tapi kemudian dibiarkan. Sementara Nabi langsung menegur, ya ulam, samillah, jangan lupa baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan apa yang ada di hadapanmu. Ya. Yang paling susah yang mana, Pak? Yang terakhir, makan apa yang ada di hadapanmu. Bapak tahu kenduri? Tahu nggak? Yang kita dihidang semua itu, Pak. Kita duduk terus dikasih makanan banyak-banyak, iya kan? Atau pernah makan kebuli bareng-bareng? Kadang-kadang daging itu nggak depan kita kan, daging ada di pojok sono kan. Ya. Bang, tolong dong bang itu digeser ke sini. Itu nggak kul mimma yalik. Itu menandakan tidak adanya adab dalam makan. Dan bayangkan nasihat ini disampaikan bukan ke orang dewasa, tapi ke anak-anak. Sebegitu seriusnya Nabi SAW mengajari anak-anak tentang adab. Samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Jangan lupa bismillah, makan hanya dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Artinya apa yang bisa engkau jangkau. Jangan melulu ngambil yang jauh. Ya. Kelas berikutnya, rahimakumullah. Hadis nomor 300 dari Ibnu Umar. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah ra'in, pengembala, pengelola, pengurus. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia
gembala, tentang apa yang ia kelola, tentang apa yang ia pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati. Imam, seorang imam, dia pengelola dan ia bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kelola, atas apa yang ia pemimpin. Suami, laki-laki, ia juga penanggung jawab, pengelola terhadap kehidupan keluarganya. Perempuan juga sama, ra'iyatun fi baiti zawjiha, manajer di rumah suaminya, ia mengelola rumah suaminya dan ia bertanggung jawab. Wal khadim, pembantu, asisten rumah tangga, juga ra'in, pengelola, penjaga, perawat harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu pasti menjadi pengelola sesuatu, pasti menjadi pemimpin sesuatu, dan setiap kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, rahimakumullah, hadis ini sudah sering sekali kita dengar, dan hadis ini sekarang juga terdapat di dalam bab tentang perintah menyuruh keluarga melakukan ketaatan terhadap Allah, melarang keluarga untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti kalau kita diam sebagai kepala keluarga, kita berdosa. Kita akan kerepotan memberikan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berat ya, Pak ya. Hidup itu capek ya kan ya? Iya. Ini sekarang tidak sedikit orang berpikir yang penting kebutuhan ekonominya terpenuhi. Ya. Nih Pak, saya tanya, kalau misalnya nih ya, suatu hari semoga tidak terjadi, anak istri kita lapar, nggak ada uang buat beli makan, kita masuk neraka nggak Pak? Coba jawab jujur. Masuk neraka nggak? Pak, suatu hari semoga nggak terjadi, anak istri nggak ada makan di rumah, nggak ada beras, nggak ada duit buat beli lauk, lapar mereka sampai dari siang sampai malam, besok pagi baru ada makan. Nah, itu dosa nggak kita sebagai kepala keluarga? Dosa nggak Pak? Tergantung kan? Tergantung. Ya iyalah, laki-laki. Tergantung apa? Dia berusaha nggak? Dia udah berusaha, dia udah bekerja, tapi belum tentu selalu dapat kan? Iya. Emang ada jaminan? Seolah-olah kalau bekerja pasti ada rezeki? Enggak juga. Itu semua ketentuan Allah kan. Tiba-tiba nggak dapat, berjuang, ya nggak berdosa, nggak ke neraka suaminya. Nah sekarang Pak, suatu hari anak istri nggak sholat fardu, kita ke neraka nggak? Pasti kan? Pasti. Rumah gede, nyaman, kendaraan ada, duit banyak, makanan berlimpah, anak bersekolah, pakaian dalam lemari lengkap komplit, kebutuhan ekonomi keluarga nggak ada soal sama sekali, tapi mereka nggak sholat, kita ke neraka nggak Pak? Ke neraka kan? Kenapa? Ya. Perlu keberanian untuk membuat ilustrasi ekstrim seperti itu. Kalau enggak, kita nggak pernah sampai kepada inti persoalan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ada banyak kan hari ini orang berani sekali mengatakan, iya sih, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari uang. Orang suka begitu kan? Oh enggak, beneran bukan segala-galanya. Karena orientasi kita ukhrawi. Allah nggak perlu fulus. Allah perlu gerakan. Allah perlu perbuatan. Ya. Allah minta pertanggungjawaban. Ini kita udah bergerak, udah bekerja, udah serius, nggak dapat, nggak ada makan, khalas. Mau diapain? Nggak berdosa sama sekali. Ya udah sama-sama lapar. Yang nggak boleh suaminya kenyang, istri anaknya lapar, itu yang nggak boleh. Suaminya juga lapar, ya udah. Emang Nabi nggak pernah ngalamin itu? Bapak, Nabi nggak pernah lapar.
Ada yang berani bilang Nabi berdosa karena Nabi pernah lapar, keluarganya pernah lapar? Ada yang berani bilang Nabi nggak teladan karena sampai beliau pernah lapar, keluarganya pernah lapar? Teladan kan beliau. Kenapa Nabi tetap dianggap sebagai suami teladan bagi keluarganya padahal keluarganya pernah lapar? Harusnya Nabi nggak jadi suami teladan dong. Gimana sih? Suami gitu amat. Yang banyak dong duitnya. Biar keluarganya makan enak, bisa belikan emas. Emang Nabi waktu dimintakan emas sama istrinya, Nabi belikan? Enggak kan? Malah apa? Malah Nabi menawarkan kepada istri-istrinya yang minta emas itu, ya udah saya belikan, setelah itu saya cerai. Ya kan? Masih ingat kisahnya? Yang pernah baca, pernah dengar kisah itu? Dilansir dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi bukan tentang fulus menjadi suami teladan. Menjadi suami teladan adalah tentang tanggung jawab terhadap akhirat keluarga. Itu suami teladan. Ya, rahimakumullah. Kita bekerja iya, berjuang iya, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi fokus target utama kita adalah membimbing keluarga menaati Allah Subhanahu wa taala. Fokus dan target utama kita sebagai keluarga adalah menjaga keluarga agar jangan sampai melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Hari ini standar nilainya kebalik kan? Orang Islam sendiri yang ngakunya mengidolakan Nabi, meneladani Nabi sebagai suami, apa yang jadi fokus utamanya? Jangan sampai istri anak-anak saya lapar. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhasil membuat anak-anak dan istrinya kenyang. Antum baca sirah Nabawiyah itu kan? Yang tetangga Nabi, apa kata tetangga Nabi? Aku pernah tidak melihat api dari rumah Nabi selama 3 bulan. Bayangkan Mbak, berarti 3 bulan gak nyala api. Nabi makan apa? Buah, ya. Pernah nggak Pak makan buah 3 bulan? Seharian aja nggak ada. Paling gaya doang makan buah. Makan apa Bang? Buah. Baksonya nggak kelihatan, nasi gorengnya nggak kelihatan, kebulinya nggak kelihatan. Yang disuting buah doang. Nabi beneran nggak ada api 3 bulan. Ya. Tapi Nabi tetap jadi kepala keluarga teladan, suami terbaik. Kenapa? Karena Nabi fokus membimbing, membina keluarganya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, rahimakumullah. Hadis 301. Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Suruh anak-anakmu untuk sholat ketika mereka memasuki usia 7 tahun. Bukan biasakan Pak, suruh. Apa makna suruh? Disuruh. Nih, sini sholat, angkat tangan, takbir. Apalagi? Lipat tangan, baca iftitah, kasih tahu bacaannya kan disuruh. Masa instruksi nggak jelas? Beda kan? Suruh dengan sekedar biasakan. Ayo biasakan sholat, biasakan sholat. Nggak bisa lah, suruh, instruksinya jelas. Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan, apa yang harus dibaca. Ya. Dan ini hari ini kita kehilangan itu. Anak tuh udah umur 12 tahun, udah kelas 6 SD, hanya terbiasa sholat tapi nggak pernah disuruh sholat. Dia nggak pernah dapat instruksi lengkap bagaimana tata cara sholat. Sehingga jarang sekali hari ini kita lihat anak-anak tumakninah, Pak. Benar nggak? Iya kan? Iya, nggak ada lagi anak-anak tumakninah. Dulu kita belajar sholat, saya belajar sholat umur 4 tahun. Kan belajar ngaji itu dari umur kelas 1 madrasah belajar ngaji. Tiap malam Jumat belajar sholat. Belajar sholat malam Jumat, sholat subuh, ilustrasi belajar sholat subuh biar ringkas, takbir. Itu bu guru ngajinya, ustazahnya berdiri di sini nih, angkat tangan, Allah, diangkat nih pakai rotan,
harus ke atas lagi. Ketinggian disuruh turun lagi. Segitunya, Pak. Mata itu mata kemana? Mata tempat sujud. Lihat kiri aja nggak bisa. Allah Akbar. Diatur semuanya. Hari ini anak-anak nggak ada yang ngajarin sholat seperti itu. Ya. Maka kenapa akhirnya nggak ada lagi anak yang benar sholat? Ya, berdampak sampai ke dewasa, Bapak-bapak. Itu masif. Bapak-bapak suka khutbah Jumat nggak? Ada yang di sini senang khutbah Jumat? Suka khutbah Jumat? Sering khutbah Jumat? Jujur, Pak, saya sampaikan ini cuma di forum ini kayaknya. Saya khutbah Jumat belum terlalu lama, baru pertama itu tahun 2002 apa ya? Ya, 22 tahun. Bahwa apa? Kondisi jamaah sekarang jauh sudah mengerikan dibandingkan zaman dulu. Dulu yang namanya bapak-bapak nih ya, orang dewasa, kalau Jumat dia datang ke masjid, ya dia masuk ke masjid. Duduk. Sekarang ada masjid luas kan? Ada halamannya. Gak sedikit yang udah datang Jumat, khatib atas mimbar, dia nongkrong di motor, di parkiran. Dan itu eskalasi kemungkaran itu mengerikan, Pak. Kalau nongkrong doang karena penuh masjidnya, oke lah. Karena bingung kan? Waduh, duduk di mana ya? Walaupun itu zaman dulu nggak terjadi, Pak. Dulu pasti parkir kendaraan, mau mobil, motor, dia maju ke masjid, terserah. Oh, nggak ada tempat duduk, udah penuh, dia berdiri aja, nunggu. Sekarang nggak nunggu di parkiran. Nunggu doang? Nggak dong. Sambil ngapain? Mudut. Mudut doang? Nggak dong. Ngajak teman, ngobrol. Ngobrol doang? Nggak dong. Sambil ngopi. Itu khatib sedang mimbar, Pak, sedang khutbah. Itu terjadi, Pak. Bapak-bapak pasti nggak lihat kalau nggak pernah jadi khatib, karena kan atapnya ke depan kan, ngadap ke depan. Khatib tahu kan, khatib lihatnya ke belakang. Ya. Sampai di situ nggak juga, ada yang lebih ekstrim lagi. Masuk ke masjid, Pak, masuk masjid lega nih, dia nggak maju, sengaja duduk di paling belakang nyender, nyari temennya CS-nya, duduk berdua ngobrol, semangat banget ngobrol. Dan itu terjadi sekarang. Dulu nggak ada, Pak. Dulu nggak segitunya orang dewasa itu. Nggak berani mereka ngobrol, malu. Ya. Jangan tanya kalau mereka yang sekedar main game sambil dengar khutbah Jumat itu banyak. Dan itu bukan anak-anak. Ya. Jadi kalau ada yang bilang udah dekat kiamat, ya emang kayaknya bener, Pak, udah dekat kiamat. Ya. Nah, rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan itu berawal dari mana? Berawal dari anak-anak yang dulu dibiasakan, bukan dididik. Dia terbiasa ke masjid. Dia kayak refleks. Azan, Jumat, masjid. Refleks. Tapi ngapain? Karena kecilnya dulu cuma disuruh ke masjid. Titik. Terserah mau ngapain. Maka sampai dewasa pun dia terserah mau ngapain. Ya. Dan kita nggak mau anak-anak kita seperti itu, rahimakumullah. Kita nggak mau anak-anak kita jadi orang dewasa yang nggak tahu untuk nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Muru auladakum bis shalah, suruh anak-anak untuk sholat, berikan instruksi yang lengkap pada usia 7 tahun, didik mereka, dan kemudian kalau sampai 10 tahun nggak mau, baru boleh dipukul. Artinya apa? Di usia 7 tahun itu dididik untuk sholat, waktunya, tata cara pelaksanaannya. Nah, kapan dia harus selalu mau sholat? Hanya ketika usia 10 tahun. Jika tidak, maka dia akan dapat sanksi. Usia 10 tahun itu kelas berapa, Pak? 5 ya? Atau kelas 4. Ya, usia 10 tahun. Dan sekarang anak-anak TK aja udah pada ke masjid semua. Itu ngapain? Ngerecokin orang dewasa sholat, ya kan? Ya, jadi bapak-bapak yang punya anak kecil, jangan sampai malah menumpuk dosa melalui anaknya. Ya. Karena Nabi tegas sekali mengoreksi cucunya sendiri. Cucunya Nabi loh itu, Pak. Hasan itu kan cucunya Nabi itu. Nabi tegas terhadap cucunya, jangan sampai melakukan kemungkaran. Maka bapak-bapak nggak perlu berlagak melampaui Nabi, membiarkan anaknya melakukan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Seperti itu. Oh, berdalil kemudian. Ustaz, di Turki anak-anak rame ke masjid, makanya masjid Turki rame. Yang ngomong begitu udah berapa kali ke Turki, Pak? Atau baca share-sharean di grup WA? Iya kan? Emang ada suara anak-anak berisik lagi sholat di Turki? Gak ada. Terus kapan tuh main bola sama imam? Itu bukan di jam sholat. Itu di luar jam sholat. Gak mengganggu orang sholat. Jadi kita selalu hidup dalam kelatahan-kelatahan itu, rahimakumullah. Begitu ada yang nge-share, ribet nih. Harusnya anak dibiarkan ke masjid, dibiasakan ke masjid, biar nanti cinta masjid. Iya, dia cinta main di masjid. Buat apa main di masjid? Masjid tempat ibadah, bukan tempat main. Harusnya dia tahu ketika tiba waktu sholat, dia diem ibadah. Selesai waktu sholat, dia mau bercanda, nggak sholat. Rahimahullah. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya ada yang bilang begini, Islam itu kejam karena ada perintah mukul anak-anak yang usia 10 tahun nggak mau sholat. Teksnya nggak dibaca tuntas. Suruh ajari sejak usia 7 tahun. Anak-anak, Pak, kalau dari sejak 7 tahun diajarkan sholat, nggak mungkin sampai usia 10 tahun tetap nggak mau sholat, itu nggak mungkin. Ini namanya anak, nurut. Secara fitrah, mereka bersih, suci. Mereka nggak mungkin mau melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar diajarkan sejak usia 7 tahun, nggak perlu tunggu lama, usia 7 tahun, 6 bulan, 7 tahun, 3 bulan, dia sudah menjadi anak yang terbiasa rutin menunaikan sholat dengan benar. Kemudian pisahkan rancangnya. Nah, Bapak-bapak, ini beban. Ya kan, nggak semua orang kadang-kadang mampu untuk memisahkan rancang anaknya. Maka ini menjadi PR buat semuanya. Harus dipisahkan antara laki dengan perempuan kalau dia sudah sampai pada usia ini. Usia 10 tahun, sudah harus berpisah. Ya, atau usia mumayyiz. Berikutnya, hadis yang terakhir, hadis 302. Alimus sabiyyis shalah li sab'i sinin wadribu 'alaiha ibna 'ashra sinin. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Kesimpulannya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali dari dalil-dalil yang kita lihat di sini, semuanya berbicara, hampir semuanya berbicara tentang sholat. Karena memang semuanya berawal dari sholat. Kalau sholatnya bagus, maka insya Allah yang lainnya pun pasti akan bagus. Dan ini menjadi gambaran ciri keluarga yang islami. Ya, di mana-mana kalau orang itu rutin sholat, maka dianggap orang baik, mudah menerima kebaikan. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi apakah anak-anak kita sudah sholat atau belum, Bapak-bapak. Kadang-kadang begitu kan, karena anak udah kuliah, udah tinggal di luar kota, kayaknya nggak enak, masa nanya dia udah sholat apa belum sih? Dia juga kadang kalau ditanya marah, apaan sih, Bi? Apaan sih? Nanya sholat? Udahlah, masa enggak? Wih, dia nggak perlu marah. Tugas orang tuanya bertanya. Udah sholat, nak? Kalau dia laki, sholat di mana? Di masjid apa enggak? Dan itu harus selalu disampaikan. Termasuk bapak-bapak kepada istri kita di rumah. Ibu-ibu itu kan biasanya nggak ke masjid. Kalau nggak dikontrol, mereka belum tentu sholat di awal waktu. Maka perlu diingatkan, kalau berangkat ke masjid, ingatkan istrinya, Bu, sholat ya. Suaminya ke masjid, istrinya di rumah sholat. Jangan sampai suaminya rutin ke masjid, sementara istrinya rajin menunda sholat. Ya. Kemudian kesimpulan berikutnya, rahimakumullah, bahwa menjaga keluarga itu adalah dengan keteladanan, perbaiki diri kita. Pengen anak-anaknya omongannya baik, maka kita harus ngomongnya baik. Pengen anak-anaknya istiqamah dalam beragama, maka kita harus istiqamah. Semuanya mulai dari ayah. Semuanya mulai dari ayah. Oh, Pak. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita nggak menemukan dalil ibu sebagai teladan. Ibu sebagai teladan itu bonus. Ayah sebagai teladan itu kewajiban. Harus.
Beda kan bonus dengan harus. Oh, ibu teladan, alhamdulillah. Tapi ayah teladan, wajib, harus. Rahimahullah. Karena kalau enggak mungkin keluarga bisa selamat. Kesimpulan yang ketiga, rahimahullah, bahwa harus ada ketegasan untuk mencegah keluarga kita terbiasa dengan kemungkaran. Kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dididik. Kita tidak cukup hanya membiasakan saja, biasa ke masjid, tapi biasa ke masjid untuk apa? Ngapain? Adabnya diamalkan apa enggak? Itu sama kayak anak dibiasakan ke sekolah, Pak. Yang penting ke sekolah. Seragam nggak dipakai, datang telat, bolos mulu, tugas nggak dikerjakan, terus ngapain ke sekolah? Ya kan? Kita selalu ingin intinya, kita selalu ingin substansi dari apa yang dilakukan. Demikian rahimakumullah kajian kita pada sore jelang maghrib pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Materi ini lebih besar, lebih mengarah kepada yang sudah berkeluarga. Mungkin ada pertanyaan dari yang belum berkeluarga. Ini kalau materi seperti ini, kami yang belum berkeluarga gimana dong? Ya bersiap-siap. Harus jadi teladan, ya kan? Harus jadi teladan. Rekan-rekan yang belum berkeluarga harus jadi teladan, biar nanti begitu setelah berkeluarga mudah untuk membimbing keluarganya menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Ali di Bar SMK atas materi yang sudah diberikan. Semoga menambah pengetahuan kita dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, terkait dengan anak ya. Anak itu kan biasanya mungkin problem semua orang tua yang anaknya ada di pondokan ya. Biasanya dia disarankan dididik ya untuk sholat tepat waktu saat subuh. Kalau waktu empat waktu yang lain mungkin oke lah ya, nggak usah dididik pun berangkat karena kan banyak yang ngawasi dia. Ketika sholat subuh, ketika anak-anak kita yang di pondokan itu pulang, mungkin 3 hari pertama masih oke, kontak. Yang berikutnya harus dipaksa bangun. Sebetulnya yang jadi pertanyaan tuh, kenapa kebiasaan di sana nggak bisa kuat ketika ya. Apakah dia salah ya? Ya terus bagus. Gimana? Ya. Bagus terus, ini. Ya, Barakallah. Bagus Pak pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Nah, bagaimana kalau pertanyaan itu kita balik, Pak? Sebegitu parahkah kerusakan di rumah ini sehingga anakku yang 6 bulan terbiasa sholat di masjid, terbiasa rajin belajar, baru 3 hari pulang ke rumah langsung jadi nggak benar? Boleh nggak kalau pertanyaannya begitu, Pak? Boleh kan? Dibalik aja pertanyaannya. Kalau tadi kita cenderung selalu berpikir sebaliknya kan? Anak di pesantren pulang, ini fenomena umum Pak, dialami oleh hampir semua, walaupun tidak semua, tapi sebagian besar. Begitu anaknya pulang dari pesantren, selama di pesantren orang tuanya tuh persis, tuh anak sholat jamaah, murajaah Quran, hidupnya disiplin, malam baca Quran, pokoknya oke banget lah. Kan dilaporkan tuh sama ustazahnya atau ustadznya, giliran pulang 3 hari langsung berubah drastis. Harusnya kita biasanya mengatakan apa? Kok begini ya? Gimana sih pola didiknya? Cenderung menyalahkan pesantren. Padahal ketika di pesantren dia benar. Kenapa nggak pertanyaan dibalik? Kok begini ya? Separah inikah aku dan istriku? Semengerikan inikah suasana rumah ini sehingga anak yang terlatih benar 6 bulan 3 hari pulang langsung rusak? Itu harusnya pertanyaannya kan.
Sehebat inikah daya kontaminasi yang ada di dalam rumah ini, sehingga anak yang udah rutin ustazahnya ngelaporin tuh anak nggak perlu dibangunin subuh, bangun sendiri, nggak perlu disuruh belajar sendiri, nggak perlu disuruh zikir sendiri. Begitu pula dibangunin aja nggak sanggup bangun. Maka pertanyaannya kita balik, bapak-bapak. Hari ini pertanyaannya kita balik. Itu sama Pak, kayak beberapa waktu yang lalu bapak-bapak ada kenalan, saya tanya, nggak pulang anaknya dari pesantren. Dia bilang apa? Ngapain pulang? Nanti kalau pulang rontok hafalannya, gitu. Wah, maksudnya? Iya, sama pesantrennya nggak dikasih libur lama-lama, liburnya bentar doang, biar nggak hilang hafalannya. Karena udah kenal Pak, saya kan orang Sumatera, keceplosan saya bilang apa? Sesetan itu antum di rumah itu. Anak antum yang hafalannya udah kuat, udah taat, begitu pulang ketemu antum langsung lupa semua hafalannya. Masa antum setan? Kata saya. Dia langsung, Ustaz jangan gitulah. Ya iyalah, lah antum kan orang tuanya. Mana ada anak punya hubungan darah sama ustaz? Gimana juga lebih dekat sama orang tua lah. Iya kan? Berbakti ke siapa? Orang tua. Perintah berbakti itu ke orang tua. Guru menghormati. Itu pun temporer. Nggak selama-lamanya. Yang dibilang ada berkah orang tua. Lah ini kok kalau pulang pesantren ketemu orang tua, hafalan lupa, sholat enggak. Yang rusak pesantren apa orang tua? Coba jawab Pak. Itu masalah kita itu Pak. Itu masalah kita tuh. Kita cenderung terbiasa untuk mencari atau mengalamatkan kesalahan pada pihak lain. Ya, harusnya kita bertanya kepada diri, ini kok nggak mungkin. Cek aja ke gurunya. Ustaz, emang di pesantren dibangunin? Enggak Pak Haji. Anak bapak itu Masya Allah sebelum subuh bangun sendiri. Astagfirullah, setan apa nih di rumah saya? Kok bisa sampai ke rumah harus dibangunin nggak mau bangun. Ustaz, kalau di pesantren dia murajaah Quran, nggak murajaah sendiri, nggak usah disuruh. Astagfirullah, di rumah udah disuruh ngaji tetap nggak mau. Setan apa lagi nih di rumah? Harusnya begitu kan? Rahimahullah. Jadi yang jadi soal itu di rumah kita Pak. Di rumah kita yang jadi masalah. Dan jangan pernah berpikir rumah kita lebih baik dari pesantren. Benar nggak Pak? Jujur, mana lebih baik rumah kita dari pesantren? Dari pesantren dong, tempat menuntut ilmu. Benar nggak? Iya kan? Rumah kita emang tempat menuntut ilmu? Bukan. Ya. Jadi rahimahullah, rumah yang perlu kita perbaiki. Kok bisa ya di rumah ini nggak ada nuansa ketaatan? Bapak-bapak tahu nuansa kan? Kayak orang bikin apa istilah orang sekarang tuh vibes gitu ya, suasana. Ya, begitu masuk ke dalam rumah tuh, rasanya pengen ngaji. Ini enggak, anak begitu masuk ke dalam rumah pengen temenan sama setan. Gimana ceritanya? Mana mungkin? Ya, jadi itu perlu kita waspadai. Ada apa di rumah kita? Maka tugas kita rahimahullah, tugas kita mengoreksi kondisi itu. Jangan-jangan memang rumah ini masalah nih. Emang kita begitu yakin Pak di rumah kita nggak ada setannya? Ya kan? Ya, jadi itu yang perlu kita koreksi ya Pak Haji. Semua ini bukan buat beliau yang bertanya, tentunya buat kita semua Bapak. Kita semua mengalami masalah yang sama. Hampir semua ya. Kecuali sedikit sekali orang yang memang rumahnya itu keren banget, anaknya begitu pulang malah lebih rajin lagi dari pesantren, Masya Allah. Ya. Kelas ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Mungkin dari setan gepeng kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz terkait dengan apa istri itu menjadi tanggung jawab istri atau suami. Apakah dosa istri menjadi tanggung jawab suami atau tetap dosa itu nafsi-nafsi? Jadi kalau istilah orang Jawa ya, istri itu swarga nurut, neraka katut.
Terjemahkan Pak, terjemahkan. Jadi terjemahnya swargo Nuno tuh istri itu kalau ke surga itu numpang ke suami, tapi kalau ke neraka itu terbawa suami, kurang lebihnya begitu. Jadi intinya pertanyaannya, apakah dosa istri itu menjadi bagian dosanya suami? Sebenarnya pada intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Masing-masing Mbak, kita nggak nanggung dosa orang lain. Terus tadi katanya tanggung jawab. Ilustrasi ekstrim lagi, bikin ekstrim. Menurut bapak-bapak, Nabi Nuh ke surga atau ke neraka? Hah? Istrinya? Itu jawabannya Pak. Ya. Loh kok bisa? Tadi katanya tanggung jawab. Karena Nabi Nuh sudah melaksanakan tanggung jawabnya, tugasnya. Nabi Lut ke surga atau ke neraka? Istrinya? Fir'aun ke surga atau ke neraka? Istrinya? Surga kan? Asia gitu. Sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi anak juga sama. Nabi Nuh juga begitu kan? Anak beliau termasuk Nabi Adam. Anak Nabi Adam yang ngebunuh saudara kandungnya sendiri itu. Ya. Laksanakan tugas kita. Kita nggak bisa memastikan hasil. Laksanakan tugas kita. Sesekali terjadi upaya, usaha tidak berbanding lurus dengan hasil. Sesekali, tapi itu langka. Untuk apa kelangkaan itu Allah ciptakan? Agar kita nggak bergantung sama orang lain. Apa hikmahnya ada peristiwa yang dialami oleh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut? Agar istri-istri kiai nggak berlagu. Bu-ibu nyai itu nggak mentang-mentang suaminya kiai, kayak dia udah pasti ke surga aja. Belum tentu. Istri Nabi aja ada yang nggak ke surga kok. Harus tahu diri, harus bener. Apalagi Gus anaknya. Iya kan? Jadi itu maksudnya. Jangan nempel sama orang terus berharap udah pasti bener. Itu nggak bisa. Kita harus berjuang. Ya. Minta sama Allah. Penentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Penentunya Allah Subhanahu wa taala. Selama suami sudah mendidik istrinya dengan baik, membimbing istrinya dengan baik, berarti dia sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak-bapak, sudah mau maghrib ya? Belum. Terakhir, ilustrasi ekstrim lagi. Anak tuh nggak pernah dididik. Si ayah setiap hari memberikan contoh buruk ke anak. Pokoknya ayahnya nggak ada benernya sama sekali. Entah bagaimana si anak diadopsi sama orang lain, maksudnya diurus, dimasukkan pesantren, hafal Quran 30 juz, jadi ulama besar. Pertanyaannya, kira-kira di akhirat si ayah dimintai pertanggungjawaban nggak sama Allah? Tetap dimintai pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak mendidik anakmu? Walaupun anaknya jadi orang soleh, karena dia nggak melaksanakan tugasnya. Jadi nggak bisa lepas tangan. Lah kan udah soleh, lu nggak bisa. Tugasnya wajib dilaksanakan dan dia tidak melaksanakan tugas. Hari ini kan banyak orang tua begitu kan, masukkan anaknya ke pesantren, udah gitu lepas tangan. Seolah-olah kalau anaknya udah benar, dia udah nggak akan ini tetap ditanyakan. Ya, jadi rahimakumullah, laksanakan tugas kita, serahkan hasil kepada Allah SWT. Itulah yang disebut dengan istilah tawakal. Dan kita udah pernah ngaji bab tawakal di sini. Seperti itu jawabannya.